Hermam TV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala fi suratin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita sampaikan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan nikmat yang terus menerus Allah berikan kepada kita hingga pada siang hari yang mulia ini kita dapat hadir di masjid yang mulia ini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan solat fardu Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah ungkapan As-Sayyid Al-Syarif Al-Habib Ad-Doktor Imaduddin Jamil bin Halim Al-Husain, beliau mengatakan, alasna nashkuru lillah alal hawa illazina tansiquh. Bukankah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas angin udara yang kita hirup, wal ma'ul ladzi nashrabuhu, dan air yang kita minum, wa thawbul ladzi nalbisuhu, dan pakaian yang kita pakai, wa ta'amul ladzi na'kuluhu, dan makanan yang kita makan. Alasna nashkuru lillah ala hadza. Bukankah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini semua? Fa kaifa la nashkuruhu ala wujudi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau melanjutkan, lianna Nabi Muhammadin arafna kaifa na'budullah. Karena keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal bagaimana beribadah kepada Allah. Wa bi Muhammadin arafna kaifa yakunul Islam. Dan dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah ini, memperkenalkan kepada kita tentang Islam dan iman.
Walladzi dallana 'alal iman. Dialah Rasul yang menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang iman. Walladzi dallana 'alal Islam. Dialah yang menunjukkan kepada kita tentang Islam. Wa bihi 'arafnal Islam. Dengan di keberadaan beliaulah kita mengenal Islam. Wa bihi 'arafnal Quran. Dengan keberadaan beliaulah, dengan dakwah beliaulah kita mengenal Al-Quran. Idzan, kalau begitu nashkurullah ala hadhihi ni'mah. Begitu juga Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan wa ayyu ni'matin a'zam minan ni'mati bi buruzi hadzal nabiyir rahmah. Nikmat manakah yang lebih agung, lebih mulia yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan selain daripada kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalnaka," dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali engkau membawa rahmat bagi sekalian alam. Dan oleh kerana itu dalam surat Yunus ayat ke-58 Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakanlah karena karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, oleh kerana itu bergembiralah kalian, yajma'un, karena keberadaannya lebih engkau kumpulkan selama engkau hidup di atas dunia. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan bifadlihi wa bi rahmatihi itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu kita yang terpilih di akhir zaman ini merupakan bagian dari umat Islam. Sesungguhnya bukanlah permintaan dari kita masing-masing, dan sebahagian besar dari kita bukanlah kerana upaya kita. Karena itu kita tentu merasa bertanya-tanya di dalam hati kita, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara begitu banyak jumlah umat manusia di atas dunia ini, dan kita satu di antaranya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat yang besar ini. Kita tidak merasa bahwa kita adalah orang yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Kita juga tidak merasa bahwa kita adalah orang yang banyak memiliki harta dan kekayaan. Kita juga tidak merasa bahwa kita adalah orang yang memiliki kedudukan kemuliaan di mata manusia. Kita bukanlah siapa-siapa, tetapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikut beliau, mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh beliau, memperjuangkannya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apa yang mesti kita lakukan atas nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam sebagai agama yang kita anut, yang kita yakini, yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah, kalau kita perhatikan ajaran agama kita ini, ada 3 ajaran pokok di dalamnya. Yang pertama adalah ajaran iman atau akidah. Yang kedua adalah ajaran Islam. Yang ketiga adalah ihsan. Demikian dijelaskan dalam sebuah hadis Jibril, bagaimana Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang 3 hal ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang iman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasul, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada baik dan buruk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis itu. Lalu tentu perjuangan kita sekarang adalah bagaimana memelihara iman yang sudah ada di dalam hati kita ini, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma, merupakan karunia yang besar yang kita dapatkan, yang merupakan
hadiah terbesar dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jangan bermain-main dalam hal ini. Kita mesti menjaganya sungguh-sungguh dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan ibadah, dengan ajaran yang disampaikan oleh Allah, baik itu yang ada di dalam Al-Quran atau yang disampaikan melalui Rasulullah SAW, mestilah kita amalkan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang dipilih-pilih, tidak ada yang kita anggap enteng dan remeh, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga iman kita dari syirik, dari segala kotoran-kotoran, khurafat-khurafat yang ada di tengah-tengah masyarakat, supaya kita dapat meyakininya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah Islam, di mana Rasul menyebutkan bahwa Islam itu adalah syahadat, solat, zakat, puasa. Begitu juga ajaran-ajaran Islam yang lainnya yang diajarkan dalam agama kita. Apa yang dapat kita lakukan? Tentu melakukannya dengan sungguh-sungguh, menjadikan semua aktivitas hidup kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, baik ibadah mahdhah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para ulama, guru-guru kita yang mengajarkan kita, maka sedapat mungkin apa yang sudah kita ketahui kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial yang diajarkan di dalam agama kita, tanpa terkecuali semuanya ada bimbingannya. Mulai hal yang terkecil, mulai dari tidur saja, sampai kemudian kita bangun tidur lagi, semua aktivitas dibimbing di dalam ajaran agama kita. Yang ketiga adalah ihsan, diidentikan dengan ajaran akhlak, karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak dapat melihat Allah, yakinlah Allah senantiasa melihat dan memperhatikanmu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akhlak merupakan inti daripada ajaran agama, buahnya dari perbuatan kita dalam melaksanakan ibadah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus hanyalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Dari ibadah yang kita lakukan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan perbuatan-perbuatan baik yang tertuntun dalam ajaran agama kita. Apakah hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Tentu ada akhlaknya. Begitu juga tuntunan yang diajarkan oleh Allah, bagaimana kita bergaul dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sesama makhluk Allah, apakah itu dengan sesama manusia, orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda, orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang kurang berilmu pengetahuan, orang rakyat jelata atau penguasa, semuanya diajarkan di dalam ajaran agama kita. Bagaimana kita bergaul, bahkan kita pun diajarkan bagaimana kita berinteraksi dengan alam sekitar kita, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, diajarkan kepada kita semua. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali merupakan untuk menyempurnakan budi pekerti. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, illa rahmatan alal alamin, tidaklah kami utus engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali membawa rahmat bagi sekalian alam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mempelajari sirah nabawiyah merupakan upaya menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah
yang menjadikan contoh bagi kehidupan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Allah pun memuji akhlak Nabi kita itu. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh memiliki akhlak yang agung. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hati yang istiqomah dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki hati yang istiqomah, menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Kita berjuang bersama-sama bagaimana Islam ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga kita dapat sedikit membalas dari jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan cinta dan kasih menyebarkan agama ini, memikirkan umatnya bahkan sampai akhir zaman ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إن الله يحب المتقين. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.